Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-27 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul renungan hari ini, Temukan Pintu Sempit Menuju Surga. Di sekeliling kemah yang berisi ruang kudus dan ruang maha kudus, berdiri tirai yang terbentang. Tirai ini menciptakan ruangan yang jauh lebih besar dari tenda. Hanya sekitar 7% dari seluruh area yang digunakan oleh tenda. Segala sesuatu di dalam tirai adalah kudus. Ini merupakan representasi simbolis dari surga. Di sini orang Israel datang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan memperoleh pengampunan. Mereka datang untuk mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan dan bersumpah hidup mengikuti perintah Tuhan. Segala sesuatu di luar tirai ini adalah bagian dari dunia. Bagian dalam adalah milik Tuhan. Meskipun penghalang di sekitar ruang itu 300 hasta atau 450 kaki atau sekitar 137 meter, pintu gerbangnya hanya 20 hasta atau 30 kaki atau 9 meter. Pintu ini adalah satu-satunya jalan masuk menghadap Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, Yesus mengajarkan tentang jalan ke surga. Dia berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, dia berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput." Semua jalan tidak mengarah ke surga. Juga tidak akan ada yang lolos dari pemisahan antara domba dan kambing. Yesus mengajarkan hanya satu jalan ke surga, sama seperti Tuhan menunjukkan kepada orang Israel dengan pedomannya untuk membangun tirai yang menciptakan ruang. Yesus adalah satu-satunya pintu, satu-satunya jalan menuju hadirat Allah. Dunia mungkin akan mengutuk kita atas pernyataan ini. Namun, pertimbangkan pertanyaan yang pernah diajukan Matthew Henry. Apa untungnya rela masuk neraka bersama orang lain karena mereka tidak mau masuk surga bersama kita? Halaman di sekitar tabernakel terbuat dari kain. Itu adalah penghalang antara yang suci dan yang berdosa. Tujuannya adalah sebagai simbolis. Pada kenyataannya, penghalang antara surga dan neraka jauh lebih besar. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, di dalam Lukas 16 ayat 19-31, orang kaya yang jahat memohon kepada Abraham untuk mengirim Lazarus hanya dengan setetes air di jarinya untuk mendinginkan lidahnya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Suatu hari pintu gerbang akan ditutup. Pada saat itu, sudah terlambat untuk mengubah hidup Anda. Menunggu sampai ranjang kematian Anda baru bertobat adalah sebuah kesalahan besar. Tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan waktu kematian itu datang. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan hidup kekal untuk sesuatu yang sementara? Ingat, gadis-gadis bodoh yang lupa membawa minyak ketika mereka menunggu mempelai laki-laki, akhirnya diusir dari pesta pernikahan. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari atau waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.